Pemirsa, agar tidak tertukar dengan jemaah haji lainnya, koper milik calon jemaah haji asal Kabupaten Sumeneb ini dipasang dengan tanda unik mulai dari boneka, pita hingga gelas plastik. Koper-koper yang dikumpulkan sementara di kantor Kementerian Haji dan Umroh Sumeneb ini dipasang benda-benda kecil yang mencuri perhatian, mulai dari bentuk sampai warnanya. Sejumlah jemaah sengaja memasang tanda khusus dengan berbagai bentuk dan warna mencolok agar koper mudah dikenali. Mulai dari gantungan boneka, bunga plastik, pita warna-warni, hingga gelas plastik dipasang di bagian pegangan koper. Cara unik ini dilakukan untuk menghindari tertukarnya koper antar jemaah, mengingat jumlah koper yang dikumpulkan mencapai ribuan. Meski penggunaan tanda tambahan pada koper tidak dianjurkan secara berlebihan, pihak Kemenhaj Sumeneb menyebut saat ini belum ada larangan khusus selama tidak membahayakan. Tiap rombongan itu punya pita yang berbeda. Jadi tujuannya supaya dalam kloter itu ada rombongan 9 rombongan, itu nanti bisa mudah untuk memisahkan. Walaupun kadang-kadang ada beberapa jamaah yang memberikan ornamen-ornamen khusus supaya mudah dikenali, itu tambahan dari jamaah sendiri. Oh, itu tidak apa-apa ya Pak? Selama di maskapai penerbangan nanti tidak dipermasalahkan, tidak terlalu besar misalnya, biasanya tidak apa-apa. Kalau ini koper besar Sahara yang diperiksa sekarang itu nanti akan bertemu lagi di jamaah, akan bertemu dengan koper mereka itu kalau nanti di hotel di Mekah. Diketahui sebanyak 1.356 calon jemaah haji asal Kabupaten Sumeneb dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pada Senin 11 Mei 2026. Fawas Irfani, JTV. Calon jemaah haji yang saat ini berada di Mekah banyak mengeluhkan tempat untuk mencuci baju. Sementara memasuki hari ketiga gelombang kedua, operasional calon jemaah haji Indonesia mendarat langsung di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Untuk mengetahui informasinya, ada rekan jurnalis jawapos.com Bayu Putra. Assalamualaikum Bayu, selamat malam waktu Indonesia. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam, Farida. Ya, kabar hari ini jamaah haji Indonesia masih terus berdatangan ke kota Mekah, baik melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah maupun yang digeser melalui Madinah, begitu, Farida. Dan sampai saat ini bus-bus sholawat memang juga sudah mulai penuh dengan jamaah. Itu terlihat dari setiap kali keberangkatan mereka selalu memenuhi bus-bus sholawat yang ada. Sebagian sudah mulai ada yang berdiri karena memang bus sholawat memang menyediakan space untuk berdiri, begitu, Felita. Informasi dari jemaah haji di Mekah mengeluhkan tempat untuk mencuci baju. Apa yang dikeluhkan jemaah, Bayu? Ya, salah satu yang menjadi keluhan para jamaah haji dan sebagian terutama sebagian jamaah haji Indonesia di Mekah adalah tiba-tiba keluar larangan untuk mencuci atau menjemur pakaian di atap atau rooftop hotel. Nah, ini menjadi problem tersendiri bagi jamaah karena sebelum-sebelumnya mereka beberapa hari ini sempat menjemur pakaian di atas hotel, lalu kemudian muncul larangan. Nah, itu akhirnya mereka mencari alternatif sendiri, sebagian menunda untuk mencuci hingga ada solusi dari pihak hotel maupun PPIH Arab Saudi. Sebagian mulai mencuci sendiri dan menjemur pakaiannya di dalam kamar mandi, begitu, Felida. Baik Bayu, jika tidak ada tempat mencuci baju, lalu bagaimana jemaah menyiasatinya? Ya, di sini dari PPIH Arab Saudi itu sudah berkoordinasi dengan pihak hotel dan memang sesuai kontrak pihak hotel memang harus menyediakan berbagai fasilitas yang salah satunya adalah tempat mencuci baju bagi para jamaah. Nah, apabila ada larangan mencuci baju atau menjemur pakaian di atap dari hotel, maka pihak hotel harus menyediakan ruangan khusus untuk mencuci dan menjemur pakaian di salah satu lantai. Biasanya itu ada satu lantai yang memang dikhususkan untuk service atau pelayanan. Disitulah akan dibuatkan
tempat untuk menjemur pakaian, sekaligus juga mencuci. Dan ini memang membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari ke depan, sehingga jamaah memang diminta untuk bersabar sebentar, untuk menunda untuk mencuci baju. Dan sembari pihak hotel menyiapkan tempat yang tepat atau tempat yang layak untuk menjemur pakaian dari jamaah haji itu sendiri. Demikian berita. Baik Bayu, hari ini kan merupakan hari ketiga untuk gelombang kedua jemaah haji Indonesia langsung mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Sampai saat ini berapa jemaah yang tiba? Ya, dalam catatan saya dan PPIH Arab Saudi, sampai dengan nanti malam, kurang lebih akan ada 20.153 jamaah haji gelombang 2 yang berangkat atau mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Mereka masuk dari 53 kloter dari seluruh Indonesia. Dan khusus dari Jawa Timur, catatan kami ada 3.800 jamaah haji dari 10 kloter yang masuk ke Jeddah sampai dengan malam ini waktu Arab Saudi. Kemudian dari keseluruhan, secara keseluruhan ini sudah ada atau sehingga nanti malam akan ada 123.000 jamaah haji bila ditotal dengan yang masuk melalui Madinah. Karena dari Madinah sendiri ada 103.000 jamaah yang sebagiannya sudah mulai diberangkatkan ke Mekah hingga hari ini. Begitu, Verita. Baik, untuk jemaah haji di Madinah apakah sampai saat ini perpindahan ke Mekah masih berlangsung? Betul sekali. Memang perpindahan masih terus berlangsung sampai dengan 15 Mei mendatang. Di catatan saya dan PPIH Arab Saudi ada hampir 60.000 jamaah sampai hari ini yang digeser dari Madinah ke Mekah. Mereka akan lebih dahulu menjalani umroh wajib karena rata-rata memang mengambil haji tamatu. Begitu, Felita. Baik, lalu untuk jemaah haji yang sakit bagaimana Bayu? Apakah mereka juga dipindahkan ke Mekah? Iya, Felita. Ada beberapa jamaah haji yang memang masih dirawat di rumah sakit yang ada di Madinah. Sebagian yang kondisinya sudah mulai membaik dan memang bisa segera diberangkatkan ke Mekah, langsung digeser ke Mekah. Catatan saya sudah ada 23 pasien yang diberangkatkan ke Mekah dari Madinah dengan pengawasan khusus dari tim kesehatan dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Dan mereka kesehatannya akan dipantau dan dipastikan pelayanan untuk ibadahnya juga terlayani dengan baik karena ada petugas pembimbing ibadah yang standby untuk membantu mereka menjalani ibadah dengan segala keterbatasan yang mereka alami akibat kondisi sakit tersebut. Di sini ya. Ya. Baik, terima kasih Bayu atas laporannya. Selamat bertugas dan jaga kesehatan.